VOA This Morning. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Rabu 28 Agustus 2024. Siaran ini mengudara dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan disiarkan oleh stasiun-stasiun radio di kota Anda. Pengantar siaran ini saya Leonard Triono bersama Puspita Sariwati sebagai produser dan Nick Ivanov sebagai teknisi kami. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya isu imigrasi jadi fokus perhatian para pemilih di sekitar perbatasan Amerika-Meksiko. He's gonna deport them. Yes, I am all for that. Absolutely, get them out of here, and he can do it. He knows how. Lokasi festival musik Nova jadi tempat ziarah. אנחנו מרגישים שהאדמה מדברת, ואני חושב שהמקום הזה צריך להיות כל יהודי בעולם. Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama teman saya dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Selasa bahwa perang dengan Rusia pada akhirnya akan berakhir melalui dialog. Tetapi, kata dia, Kiev harus berada dalam posisi yang kuat dan bahwa dia akan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan dua calon yang berpotensi menjadi penggantinya. З Путіним не те, що компроміси. З Путіном, в принципі, діалог на сьогодні, як вам сказати, він порожній, він беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Tidak ada kompromi dengan Putin. Dialog hari ini pada prinsipnya tidak ada muatannya dan tidak berarti karena dia tidak ingin mengakhiri perang secara diplomatis. Dia tidak menginginkannya. Dia berpura-pura siap untuk cara diplomatis, tetapi dengan syarat memberi 30% tanah kami kepadanya, ujar Zelensky. Pemimpin Ukraina itu dalam sebuah konferensi pers mengatakan serangan 3 pekan Kiev ke wilayah Kursk di Rusia merupakan bagian dari rencana tersebut, tetapi menurut dia rencana itu juga mencakup langkah-langkah lain di bidang ekonomi dan diplomatik. Zelensky mengatakan dia berharap dapat berkunjung ke Amerika Serikat pada September untuk menghadiri sidang umum PBB di New York dan bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk bertemu Biden. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang telah menerapkan sejumlah upaya pengawasan paling ketat di dunia terhadap akses internet, mengatakan pada Selasa bahwa dunia siber memerlukan pengaturan. Dia mengutip penangkapan pendiri aplikasi pesan Telegram, Pavel Durov di Prancis sebagai contoh bagaimana negara lain juga memberlakukan kontrol. حکمرانی بر اساس قانون یه قانونی اگر ندارید قانون رو به وجود بیارید بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید همه دنیا این کارو میکنن میبینید دیگه این Pemerintahan harus berdasarkan hukum. Jika Anda tidak memiliki hukum, buatlah hukum dan berdasarkan hukum itu kendalikan bagaimana dia bekerja. Semua orang di dunia melakukan ini. Anda dapat melihat pemuda malang ini yang ditangkap oleh Prancis. Mereka sangat ketat. Mereka menangkap pemilik perusahaan tersebut, mereka mengancamnya akan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Republik Islam Iran memiliki sejumlah upaya pengendalian internet paling ketat di dunia, tetapi pemblokiran mereka terhadap media sosial berbasis di Amerika Serikat secara rutin diakali oleh warga Iran yang paham teknologi dengan menggunakan jaringan privat virtual. Durov, pria kelahiran Rusia yang juga warga negara Prancis dan Uni Emirat Arab, ditangkap di Paris sebagai bagian dari penyelidikan atas kejahatan yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak-anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di platform tersebut, kata jaksa Prancis pada Senin. Platform Telegram diblokir di Republik Islam Iran. Kandidat oposisi Venezuela Edmundo González Urrutia pada Selasa mengabaikan panggilan kedua untuk hadir di hadapan jaksa penuntut sebagai bagian dari penyelidikan atas klaimnya bahwa dia adalah pemenang sah pemilihan presiden bulan lalu. González Urrutia, 74 tahun, yang bersembunyi tak lama setelah Presiden Nicolas Maduro
dinyatakan sebagai pemenang pemilu, mengabaikan panggilan pertama untuk hadir pada Senin. Menurut panggilan tersebut, González Urrutia sedang diselidiki atas dugaan kejahatan seperti perampasan jabatan dan pemalsuan dokumen publik. Koalisi oposisi Unitary Platform mengecam pelecehan hukum terhadap kandidatnya yang menurut mereka telah memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Panggilan berulang kali merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak atas kebebasan berekspresi, tulis koalisi tersebut di jejaring sosial X. Koalisi ini juga menambahkan bahwa mereka khawatir akan ada surat perintah penangkapan terhadap González Urrutia. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada Selasa bahwa kebijakan bermasalah masih ada di Tiongkok 2 tahun setelah laporan utama mereka yang menyebutkan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang. Tiongkok dituduh memenjarakan lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, wilayah barat laut Tiongkok. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh Beijing. OHCHR mengungkapkan pada Selasa bahwa pihaknya telah mengadakan serangkaian diskusi di Jenewa dengan pejabat Tiongkok sejak Februari 2023. Pendengar, imigrasi merupakan salah satu isu paling penting bagi pemilih Amerika dalam pemilu November nanti, saat mereka memutuskan siapa yang akan kembali memimpin di Gedung Putih. Perbedaan kebijakan antara kedua calon presiden sangat mencolok. Eva Masrieva menyampaikan laporan Caroline Presutti yang mengawali laporannya dari suatu tempat persinggahan di gurun yang berdebu di Arizona. Pendengar, kota Pierce di negara bagian Arizona tadinya adalah sebuah kota di mana terdapat tambang emas yang menjadikannya sebagai kota terkaya saat itu. Tapi kini kota itu menjadi kota hantu. Demikian kata Patty Burris yang tinggal di Pierce bersama Biano, keledainya sudah berusia 38 tahun. Patty mengatakan ia telah lelah melihat bagaimana migran tanpa dokumen menyeberangi tanah miliknya dari perbatasan Meksiko. Itulah sebabnya ia kini memberikan suara pada mantan Presiden Donald Trump. He's gonna deport them. Yes, I am all for that. Trump akan mendeportasi mereka. Ya, saya sangat mendukungnya. Keluarkan mereka semua dari sini. Trump bisa melakukannya karena Trump tahu persis bagaimana melakukan hal itu, kata Patty. Saat berkuasa, Presiden Trump memerintahkan pembangunan perbatasan sepanjang 740 km di perbatasan barat daya Amerika termasuk Arizona. Tapi pada hari pertama menjabat, Joe Biden menangguhkan pembangunan apapun di wilayah itu. Donald Trump Kamis lalu kembali ke perbatasan Arizona, meskipun surat kabar The Washington Post melaporkan bahwa bagian perbatasan yang dikunjunginya itu dibangun sebelum ia menjadi presiden tahun 2016. Tidak ada perbatasan seperti ini di seluruh dunia yang dapat ditembus orang seperti perbatasan ini. Dalam konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago pekan lalu, para pemilih partai itu mengatakan mereka lebih toleran. Salah seorang di antaranya adalah Sandra Cano yang pindah dari Columbia ke Amerika saat masih remaja. Para imigran, kami adalah satu. Para tetangga, kami saling menjaga satu sama lain. Itulah inti dari semua ini, ujar Cano. Jika terpilih, Wakil Presiden Kamala Harris menjanjikan jalan menuju kewarganegaraan dan kembali berupaya meloloskan rancangan undang-undang imigrasi bipartisan yang macet di Kongres. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump Biro Patroli Perbatasan CBP sebenarnya mendukung rancangan undang-undang itu, namun Donald Trump yakin bahwa kesepakatan perbatasan akan merugikan kampanyenya, ujar Kamala. Jadi ia memerintahkan sekutu-sekutunya di Kongres untuk menggagalkan kesepakatan tersebut, tambahnya. Jika kita kembali ke kota Pierce yang kini menjadi kota hantu, Patty mengatakan, So Harris would not control the border as Don't much believe a word she says. jangan percaya kata-kata Kamala. Kemana saja ia selama 4 tahun terakhir. Tidak ada lagi yang singgah di kota tua yang sepi itu. Demikian laporan tim VOA. Pendengar, menjelang peringatan serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza, warga Israel menjadikan lokasi festival musik Nova itu sebagai tempat ziarah. Di tempat itu, Hamas membunuh 364 anak muda dan menyandera 44 lainnya. Berikut Bani Rahayu menyampaikan laporan Linda Gretstein dari Kibbutz Reim, Israel Selatan. Kobi Itah datang ke lokasi festival musik Nova, di mana putranya, Liel, dibunuh oleh kelompok bersenjata Hamas pada 7 Oktober lalu. Ia dan keluarganya membangun tugu peringatan untuk Liel di tengah perang yang berkecamuk di Gaza.
Kepada rombongan tentara Israel yang sedang berkunjung ke sana, Itah bercerita tentang putranya dan lebih dari 360 anak muda lainnya yang menjadi korban serangan Hamas. אנחנו מרגישים שהאדמה מדברת. Kami merasa seakan-akan tanah ini berbicara kepada kami. Setiap orang Yahudi di dunia dan bahkan orang-orang non-Yahudi hendaknya datang ke tempat ini untuk melihat apa yang telah dialami Israel, apa yang telah dialami anak-anak ini. Mereka pergi untuk menari dan tewas di sini. Tempat ini patut menjadi tempat ziarah bagi semua orang. Thomas Servati datang ke lokasi Festival Nova bersama rombongan dari Prancis. Ia mengatakan, Well, I wanted to see things with my own eyes, so back home I would be able really to better talk. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, sehingga ketika saya kembali ke rumah, saya dapat menceritakannya lebih baik kepada orang lain. Karena di Amerika, di Prancis, ada beberapa orang yang meragukan apa yang terjadi, kengerian yang terjadi di sini. Di antara para pengunjung, terdapat Wakil Ketua Parlemen Israel, Nissim Vaturi, dan delegasi dari Partai Likud yang berkuasa. Vaturi mengatakan, kami datang untuk melihat wajah-wajah mereka dan mendukung Israel bagian selatan, dan kami melihatnya. Michael Sebah tengah menulis Taurat untuk mengenang seorang tentara yang tewas di Festival Nova. Dia mengundang para pengunjung, baik Yahudi maupun non-Yahudi, untuk diberkati dengan cara memberikan dukungan mereka pada penulisan kitab suci itu. Luar biasa, orang-orang Yahudi dari Prancis, dari Inggris, dari Amerika, dari seluruh dunia datang ke sini dan mereka menangisi orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Sementara itu, Sipora Wachernov pindah dari Chicago ke Israel 10 tahun yang lalu. Meski sudah hampir setahun berlalu sejak peristiwa 7 Oktober, bagi sebagian warga Israel, lebih banyak duka menyelimuti daripada sukacita. Tim VOA melaporkan. Pendengar, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan sejauh ini kasus cacar monyet yang terdeteksi di Indonesia adalah varian 2B dan Indonesia tidak akan menutup pintu bagi pendatang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Menkes Budi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 27 Agustus. Budi menjelaskan varian baru cacar monyet yang menyebabkan WHO menaikkan status penyakit tersebut menjadi Public Health Emergency of International Concern adalah varian baru yang disebut varian 1B yang memiliki tingkat fatalitas 10%. Sedangkan tingkat fatalitas untuk varian 2B mencapai 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali 2 negara, yaitu Swedia dan Thailand. Yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Masyarakat diminta Budi untuk selalu waspada, namun juga tidak panik. Mengingat penularan cacar monyet ini tidak semudah COVID-19. Penularan cacar monyet ini katanya 95% disebabkan oleh kontak seksual dan umumnya terjadi di kelompok tertentu saja. Untuk kondisi dan situasi di tanah air sendiri, cacar monyet sudah mulai terdeteksi sejak tahun 2022. Hingga 2024, kata Budi, sudah terdeteksi sebanyak 88 kasus dengan varian 2B yang terdapat di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Pemerintah tegasnya akan melakukan berbagai langkah untuk memitigasi penyebarannya di tanah air, yakni dengan melakukan surveillance yang lebih ketat dengan mengaktifkan kembali electronic surveillance card para pelancong yang datang dari luar negeri. Katanya diharuskan mengisi berbagai informasi yang dibutuhkan. Kemudian apabila termasuk dalam kategori aman atau hijau akan dibiarkan masuk. Namun apabila termasuk kepada kategori kuning atau merah, maka pihak bandara akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah pun katanya belum berencana melakukan pembatasan pengunjung dari negara tertentu, meskipun varian 1B sudah menyebar ke Swedia dan Thailand. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan berkembangnya penyakit cacar monyet dari endemik di Afrika menjadi epidemi disebabkan adanya pengabaian terutama dari negara maju yang seakan tidak terlalu peduli dengan penyakit tersebut. Meski begitu, Diki meyakini sampai saat ini potensi cacar monyet untuk bisa menjadi pandemi sangat kecil kemungkinannya. Kalau bicara
potensi pandemi ya kecil ya, karena ini kan bukan penyakit baru sebetulnya. Vaksin pun yang efektif ada ya, dan penularannya juga tidak mudah sebetulnya, harus ada kontak erat langsung ya, berbeda dengan COVID yang umumnya kalau bicara pandemi ya sebetulnya dalam sejarahnya kalau pandemi itu selain penyakitnya baru ditularkan juga cenderung utamanya melalui udara gitu. Selain ada juga yang lewat air seperti kolera itu juga sempat jadi wabah besar ya. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.